Pernah kepikiran nggak gimana caranya ngerjain sesuatu yang kayaknya mustahil, tapi dengan modal yang pas-pasan banget? Jawabannya, mungkin bakal bikin Anda kaget. Oke, ini dia jawabannya, 74 juta dolar. Kedengarannya gede ya, tapi coba tebak, duit segini tuh dipakai buat apa coba? Yap, Anda nggak salah dengar. Itu total biaya yang dikeluarin India buat ngirim wahana antariksa namanya Mangalyaan sampai ke orbitnya Mars. Gila kan? Biar kebayang nih ya, misi Maven-nya NASA itu biayanya 671 juta dolar, hampir 10 kali lipat. Bahkan, film Hollywood Graffiti aja ongkos produksinya lebih mahal. Jadi pertanyaannya kan, kok bisa India bikin semurah itu dan langsung berhasil di percobaan pertama lagi? Nah, rahasianya itu cuma satu kata. Tapi kata ini kuat banget di budaya India, jugat. Ini dia kuncinya. Oke. Yuk kita bedah bareng-bareng sebenarnya jugat itu apaan sih? Dan kenapa, anehnya, kata ini bisa bikin orang India bangga, tapi di saat yang sama malu juga. Gampangnya gini, jugat itu seni nyari jalan pintas. Inovasi ngirit buat mecahin masalah pas sumber daya lagi mepet. Tapi, nah ini dia, ada sisi gelapnya. Jugat juga bisa berarti halalkan segala cara, termasuk ya korupsi buat dapetin yang dimau. Ini nih yang bikin dia kayak dua sisi mata uang. Ada jugat baik yang isinya kreativitas. Contohnya, nambal radiator bocor pakai permen karet. Beneran. Tapi ada juga jugat buruk yang isinya ya koruptif. Kayak nyogok petugas biar lulus ujian SIM. Sama-sama jalan pintas kan? Tapi beda banget dampaknya. Nah, sekarang kita lihat yuk gimana cara pikir ini bener-bener dipakai di lapangan. Gimana dia bisa jadi solusi buat masalah sehari-hari orang biasa. Biar makin ngena, kita lihat satu kisah nyata ya. Kenalan yuk sama Dharamvir Kamboj. Kisah hidupnya ini luar biasa banget. Dari tadinya penarik becak, jadi penemu yang dapat penghargaan. Perjalanannya tuh bener-bener wow. Dia mulai dari nol sebagai penarik becak yang hidupnya susah. Terus suatu hari, dia nggak sengaja dengar pedagang ngeluh-ngeluh gitu. Dan klik, muncul ide. Awalnya sih semua orang di desanya ngetawain dia, tapi dia cuek aja, jalan terus. Hasilnya, solusi juga ada yang dia ciptain, mesin pengolah makanan serbaguna, itu bukan cuma bikin dia jadi jutawan loh, tapi mesin itu juga ngasih kerjaan buat orang-orang di desanya dan ngangkat ekonomi satu desa. Keren banget! Tapi jangan salah sangka dulu, cara pikir begini tuh bukan cuma buat orang di jalanan loh. Oh enggak, jugat ini hidup dan sehat, bahkan di ruang rapat para miliarder dan di panggung bisnis global. Coba dengerin deh kutipan dari Taipan Kakak Modi ini. Ini nih intisari dari jugat di level korporat. Pede abis dan berani buat langsung nyemplung cari solusi, biarpun rencananya belum matang. Atau coba dengerin cerita Hinduja bersaudara ini, yang kayaknya mustahil banget. Jadi mereka janji sama Shah Iran buat beresin krisis kentang di negaranya. Coba bayangin deh, mereka harus ngelewatin rintangan politik antar negara, logistik yang super ribet, dan deadline yang nggak masuk akal. Nah, ini baru jugat level dunia. Oke, sampai sini jugat kedengarannya kayak super power ya kan? Tapi selalu ada tapinya. Ada sisi delak dari filosofi yang penting jadi ini. Nah, ini dia masalahnya. Semangat buat cari solusi cepat itu seringkali ngorbanin kualitas. Jadi pertanyaannya, gimana kalau solusinya itu ya jauh dari kata sempurna? Dan kecenderungan buat ya udahlah yang penting jadi ini beneran ada. Sampai ada yang bilang, buat kebanyakan orang India, 70% itu udah cukup bagus. Artinya apa? Artinya mereka udah puas sama hasil yang cuma sekedar jalan, bukan yang paling top. Ada iklan mobil jadul yang ngegambarin ini dengan lucu banget. Ceritanya, ada orang ngebangun mobil impiannya pakai palu dan seekor gajah. Hasilnya, ya mobilnya jalan sih, tapi ya gitu deh, ancur-ancuran. Nah, ini cerminan budaya yang nerima hasil cukup baik, padahal aslinya ya asal jadi aja. Dan kalau kita ingat-ingat lagi contoh tadi, kritik ini ada benernya juga. Ingat mesinnya si Kamboj, jalan sih, tapi berantakan. Terus pembalut murah itu, desainnya ada cacatnya. Pendingin snow breeze, ternyata nggak cukup dingin. Jadi, bahkan inovasi yang paling keren pun seringkali rasanya kayak setengah jadi. Semua ini akhirnya ngebawa kita ke satu dilema besar yang dihadapi India modern. Pertarungan antara akal-akalan,
melawan standar kualitas. Di satu sisi, jugat itu emang kekuatan, bikin orang jadi inovatif, fleksibel, dan tahan banting. Tapi di sisi lain, ya bisa jadi kelemahan juga, karena dia bikin budaya asal jadi, semrawut, dan cuek sama standar itu terus ada. Pada akhirnya, kita ditinggalin sama satu pertanyaan gede. Apakah jugat, dengan segala plus-minusnya, itu sebenarnya kekuatan terbesar India, atau justru kelemahan terbesarnya?